Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Fatma Lestari. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai emergency dan disaster management. Agenda hari ini adalah latar belakang dan prinsip manajemen bencana, sistem manajemen insiden, sistem komando insiden, emergency operation center, simulation exercise, dan tabletop exercise. Tujuan sesi kali ini adalah memahami latar belakang dan prinsip manajemen bencana dan kedaruratan, memahami tentang insiden management system, memahami tentang insiden command system, memahami struktur organisasi ICS. Apa saja permasalahan yang mungkin terjadi pada saat keadaan darurat, permasalahan kepemimpinan, permasalahan koordinasi, permasalahan integrasi, kekurangan sumber daya, lemahnya perencanaan, dan kurangnya dukungan media. Sejarah insiden command system dikembangkan pada tahun 1970-an setelah kejadian California, kerusakan properti mencapai jutaan dolar dan banyak korban jiwa, meninggal, dan cedera. Problem selama respon adalah respon tidak efektif, manajemen insiden yang tidak memadai. Siklus manajemen keadaan darurat dan bencana meliputi seluruh kegiatan yang meliputi aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat bencana, mempertahankan keberlangsungan bisnis, serta pemulihan akibat insiden yang mengancam jiwa, aset, operasi, dan informasi. Siklus manajemen keadaan darurat dan bencana disajikan pada gambar berikut. Regulasi dan standar terkait emergency management meliputi standar nasional dan internasional. Berikut ini adalah standar nasional terkait emergency response dan crisis management. Berikut ini adalah regulasi dan standar internasional terkait emergency dan crisis management. Prinsip dalam manajemen bencana harus bersifat komprehensif, progresif, berbasis risiko, integrasi, kolaborasi, koordinasi, fleksibel, dan profesional. Sistem manajemen insiden merupakan sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola insiden atau acara atau event dalam skala kecil maupun besar. Sistem manajemen insiden secara efektif menanggulangi seluruh keadaan darurat meliputi bencana alam, kebakaran, ledakan, maupun oil spill, serta COVID-19. Sistem manajemen insiden merupakan kombinasi dari komunikasi, peralatan, fasilitas, personil, dan prosedur. Insiden command system atau sistem komando insiden adalah kerangka kerja insiden management system yang merupakan fondasi dan kombinasi dari komunikasi, peralatan, prosedur, fasilitas, dan personil. Di bawah kepengelolaan command yang merupakan struktur fungsional yang terdiri dari operation, planning, logistik, finance, atau admin. Aplikasi ICS pada kecelakaan besar antara lain digunakan pada kejadian sebagai berikut. Kita mulai dengan Incident Command System. Merupakan 5 fungsi dalam manajemen ICS yang terdiri dari Operations, Planning, Logistik, dan juga Finance atau Admin. General Staff merupakan pendelegasian peran dan tanggung jawab secara fungsional. Struktur organisasi ICS bersifat modular. Command Staff memberikan informasi terkait insiden, keselamatan, dan penghubung ke semua organisasi terkait. Command Staff terdiri dari Public Information Officer, Safety Officer, dan Liaison Officer. Command Staff dapat ditambah jika diperlukan menjadi sebagai berikut. Bisa ditambah Legal Officer, Intelligence atau Security Officer, dan juga Human Resource Officer. Peran dan tanggung jawab the leaders adalah Incident Commander menentukan insiden, objektif, strategi, dan prioritas. Sebagai pemimpin dalam mengelola respons insiden. Operation adalah the doers menentukan tindakan taktis dan sumber daya untuk mencapai tujuan insiden. Mengarahkan respons insiden secara taktis. Planning adalah the thinkers, mengumpulkan dan menganalisis informasi dan data. Logistik adalah the getters, menyediakan sumber daya dan jasa yang diperlukan. Finance atau administration adalah the payers, menyiapkan pembiayaan klaim dan kompensasi. Saya mulai dengan Incident Commander dan Command Staff. Incident Commanders adalah seseorang dengan kualifikasi tinggi dan terlatih untuk memimpin respons. Penggantian Incident Commanders dimungkinkan ketika terjadi perubahan menjadi lebih kompleks dan harus ada transfer of command, dan IC merupakan posisi pertama yang harus ditentukan ketika membentuk ICS. Command Staff terdiri dari Public Information Officer yang bertanggung jawab berkomunikasi dengan media dan publik. Safety Officer memberikan saran terkait aspek K3 dan Liaison Officer merupakan kontak utama bagi semua organisasi di luar perusahaan.
Selanjutnya adalah General Staff. General Staff Operation, bagian operation mengarahkan respons insiden serta tindakan taktis untuk mencapai tujuan insiden. Planning, logistik, dan juga finance atau admin diaktifasi untuk mendukung incident response. Sebutan dalam struktur ICS adalah sebagai berikut. Incident Commander disebut sebagai Incident Commander, wakilnya kita sebut sebagai Deputy, demikian pula untuk posisi lainnya. Operation Section mengarahkan respons insiden serta tindakan taktis untuk mencapai tujuan insiden. Operation Section dapat berkembang sesuai kebutuhan insiden, mulai dari single resources, task forces, strike team. Task force adalah kombinasi dari single resources, strike team serupa seperti task force dengan peralatan yang sama. Planning Section mengumpulkan data dan informasi, menganalisis dan mengkomunikasikan data dan informasi, menjaga display, situation status, dan menyusun incident action plan. Resources dan Situation Unit bertanggung jawab untuk semua aktivitas check-in dan mengumpulkan dan analisis data dan informasi terkini terkait insiden. Terdapat pula Documentation Unit dan Demobilisasi Unit yang bertugas membuat kopi dokumen termasuk Incident Action Plan, dan juga ketika Demobilization Unit ketika insiden sudah selesai dan terkendali mengembalikan semua sumber daya yang telah digunakan. Technical Specialist dapat diperoleh untuk memberikan saran dan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya untuk mendukung operasional insiden. Contohnya adalah ahli modeling, ahli kesehatan masyarakat, teknik sipil, teknik kimia, dan juga spesialis lingkungan. Logistik Section. Logistik Section memberikan dukungan sumber daya dan jasa yang diperlukan, membantu menyusun Incident Action Plan dan mengelola personil dan sumber daya yang diperlukan terkait insiden. Communication dan Medical Unit. Communication Unit menyiapkan perencanaan komunikasi, menyediakan sistem komunikasi. Medical Unit mengembangkan medical plan, menyiapkan first aid dan medical treatment bagi korban insiden, serta menyiapkan prosedur jika terjadi major medical emergency. Food and Supply Unit. Food Unit menyediakan konsumsi dan minuman bagi personil yang terlibat selama insiden. Supply Unit bertanggung jawab mengelola suplai yang terkait insiden. Facilities dan Ground Support Unit. Facilities Unit menyediakan fasilitas terkait insiden. Ground Support Unit menyiapkan transportasi plan. Finance atau Admin Section melakukan monitoring pembiayaan dan administrasi terkait pembelian selama insiden. Time Unit dan Procurement Unit merupakan time unit adalah timekeeper untuk personil dan peralatan. Procurement Unit melakukan negosiasi dan kontrak dengan supplier. Compensation, Claims, dan Cost Unit. Compensation dan Claims Unit mengelola klaim terkait cedera maupun kerusakan aset. Cost Unit mengelola data pembiayaan, estimasi biaya, dan cost savings. Emergency Operation Center, lokasi terpusat sementara atau permanen tempat IMT berkumpul untuk mengelola respons. Nama bervariasi, bisa EOC, PHEOC, ataupun Situation Room. Simulation Exercise. Exercise adalah bentuk latihan, training, monitoring, atau evaluasi kemampuan meliputi simulasi bencana, di mana terdapat respons yang disimulasikan berdasarkan WHO Guide 2016. Sedangkan simulasi adalah sebuah kegiatan untuk menguji prosedur dan kesiapsiagaan serta kebutuhan untuk respons suatu bencana. Mengapa penting untuk menguji dan meningkatkan kesiapsiagaan? Merupakan bagian penting dalam program kesiapsiagaan bencana kesehatan masyarakat. Siklusnya adalah sebagai berikut yang dimulai dengan risk analysis dan planning, organizing, training dan equipment, serta exercising, evaluating, dan corrective action. Jenis-jenis exercise dapat berupa discussion-based exercise, yaitu yang kita sebut sebagai tabletop exercise. Operation-based exercise, drill, functional, dan juga field atau full-scale exercise. Sehingga terdapat 4 jenis exercise type dalam simulation exercise management. Tabletop exercise adalah diskusi yang difasilitasi untuk suatu situasi keadaan darurat atau bencana, bersifat informal, tidak memerlukan peralatan, tidak ada sumber daya yang dideploy, dan tidak terbatas waktu. Drill adalah latihan yang terkoordinir dan terarah, digunakan untuk menguji salah satu fungsi spesifik atau operasional, menggunakan peralatan dan perlengkapan yang tersedia, menguji fungsi tertentu secara berulang. Functional exercise atau FX adalah latihan interaktif untuk menguji kemampuan respons organisasi terhadap keadaan darurat, menguji beberapa fungsi dan rencana operasi, serta respons terkoordinir. Field atau full-scale exercise mensimulasikan kejadian bencana seperti kejadian nyata untuk mengevaluasi
kapasitas operasional respon bencana dengan kondisi nyata deployment, tim tanggap darurat, peralatan dan sumber daya lainnya. Terima kasih, dengan demikian selesai sudah sesi emergency dan disaster management. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada sesi-sesi lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.